Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita belajar motokopling di parkiran sempit. Karena ada komen juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar motokopling di parkiran sempit guys. Gimana sih cara kita mengatur gasnya, gimana cara kita mengatur setengah koplingnya, dan gimana sih cara kita ngapasinya nih saat kita tuh berada di parkiran sempit. Dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen aja guys di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trik gimana sih cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Dan gua nggak hanya itu, di channel ini juga gua membahas gimana sih cara kita merawat motor kita dan merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Jangan lupa kalian subscribe dan mampir ke channel gua guys. Oke, yuk langsung kita belajar motornya ya guys. Yuk guys, kita udah ada di parkiran sempit. Nah ini bisa kita lihat ya, ini parkirannya sempit dan itu adalah parkiran mall atau basement guys. Oke, nah buat kalian juga yang mau parkir di tempat yang seperti ini tekniknya seperti ini guys ya, kalian perhatikan. Nah sebelumnya kita mulai, kita wajib menggunakan sarung tangan dulu guys. Nah kenapa kita wajib menggunakan sarung tangan? Agar kita tuh aman di jalan guys. Oke, dimanapun kita berkendara tetap aman, karena sarung tangan ini menjaga agar kita tuh kalau misalnya amitnya keras atau ada apa-apa di jalan, kita tuh nggak akan kenapa-napa guys. Tangan kita tetap terlindungi dan melindungi kita dari sinar matahari guys. Oke, nah buat kalian juga yang lagi cari sarung tangan, udah pernah gua bahas sarung tangan dari Rp10.000 sampai Rp170.000. Build quality-nya seperti apa, bahannya seperti apa, lalu perbedaannya apa aja, plus minusnya apa aja, udah pernah gua bahas lengkap. Langsung buat kalian yang belum nonton, klik aja di atas guys. Oke, nah ini sebelumnya kita nyalain dulu, kita onin dulu. Nah kita wajib tunggu sampai indikatornya sampai mati guys. Oke, dan cara menyalakan motor ini udah pernah gue jelasin di video gue yang pertama guys, video belajar motor part 1 ya, belajar motor kopling. Nah itu udah gue bahas lengkap gimana cara menyalakan motor yang benar, lalu cara isi bensin dan lain-lain, semua udah gue bahas lengkap. Oke, langsung aja kalian klik di atas guys yang belum nonton ya. Nah ini kita starter dulu. Nah sebelum kita mulai, nah kita tangkap dulu guys ya, lalu kita masuk gigi 1. Kita harus perhatikan guys, nah kita tuh cari parkiran yang ini kan motornya besar. Oke, nah motornya besar, kita harus cari parkiran yang besar. Oke, kita lihat ke depannya guys ya. Nah ini caranya, ini kita buka pelan-pelan koplingnya, lalu kita gas. Nah kita lihat posisinya guys. Nah misalkan parkirannya seperti ini kan sempit ya guys ya. Nah ini kalau misalkan segini sempit, kita cari yang ukurannya besar guys. Oke, untuk semotor ini guys. Nah ini kita lihat ya guys ya. Ini kita pelan-pelan gas, kita cari. Nah kita akan ke sini guys. Nah ini kan lumayan besar guys. Kalau itu kan kebesaran ya, itu terlalu mudah. Oke, ini kita parkir di sini. Ini kita gas pelan-pelan. Oke. Nah caranya guys, kalau misalkan kita mau parkir ya guys ya. Nah ini kita posisinya nih, kita kan mau parkir di sana. Ini kalau kita mau masuk, kita harus dari sini guys. Kenapa kita nggak boleh dari sini? Nanti kita akan nabrak nih. Akan gue contohkan yang salah guys. Oke, kalau kita mau parkir, nih ini kan kita akan parkir di sini guys. Oke, nah kita posisinya ini kita dari sini. Nah kita kalau misalkan posisinya gini, kita dari sini, ini pasti akan nabrak belakangnya, ini akan nabrak dengan ini guys. Nah ini kita masuk ke sini. Nah kita kalau misalkan ke sini ya guys ya, nah ini tuh akan nabrak guys. Oke, di sebelah sininya. Nah makanya kenapa kita kalau misalkan mau parkir, kita harus dari sebelah kanan. Oke, nah kita harus dari sebelah sini. Nah kita gas pelan-pelan ya guys ya. Nah kita posisi dari sebelah sini. Nah kita lihat guys, kalau misalkan kita mau parkir, supaya ini kan parkirnya di sini, ini kan kita di sini, ini dari sini bisa masuk ke sini guys. Kalau tadi kan di sini kan, otomatis kita nanti pasti nabrak. Oke, nah ini kita gas ya guys ya. Ini kita buka pelan-pelan. Nah ini kita ke sini. Nah ini kan udah mepet nih, kita mundur pelan-pelan, lalu kita gas lagi. Nah oke, nah ini langsung kita masuk ke gigi N dan matikan guys. Nah ini kita lihat kiri kanannya ini benar-benar sesuai guys. Oke, ini kiri kanannya pas dan kita tuh bisa parkir di sini guys. Oke, nah ini triknya seperti ini guys. Kalau misalkan kita mau parkir ke kiri, kita posisikan dari sebelah kanan guys. Oke, lalu ke sini. Kalau misalkan kita mau parkir di sebelah kanan, kebalikannya, kita dari sebelah sini. Nggak boleh mepet dari sini. Kalau misalkan kita mau dari sini, nanti kita akan mepet, akan nabrak guys. Oke, ini akan gue contohkan ya guys ya, keempat sisinya dan gimana cara kita parkir mundur. Oke, nah kalau misalkan kita nih di sini, kita dari sini kita mau mundur ya guys ya. Nah ini kita kan mau keluar, ini kita lihat dulu. Oke, nah ini kita mundurin. Kalau misalkan belakangnya kosong tuh, nah ini kita mundurin terus. Nah kalau misalkan udah kira-kiranya segini, udah cukup, lalu kita lihat kirinya. Nah segini posisinya, ini lalu kita nyalain, lalu kita starter guys. Nah lalu kita
gas. Nah, kalau ini kan udah mepet nih, kita mundurin lagi, kita lihat belakangnya, lalu kita gas kembali. Nah, kita nih di depan nih, kita mau parkir yang di sebelah kanan guys. Tadi kan kita udah sebelah kiri. Nah, kalau kita mau parkir sebelah kanan, oke, kita akan parkir di depan sini ya guys ya. Nah, kalau kita mau parkir guys, kita mau masuk tapi kita mepet ke sebelah sini, ini pasti kita nabrak. Nah, makanya nih akan gue contohkan ya guys ya. Kita di sini, lalu kita belok di sini. Nah, ini akan kena guys. Nah, kita akan di sini akan kena. Nah, makanya kita kalau misalkan mau belok, oke, kita harus misalkan kita dari sini nih ya, kita pepetin dari sebelah sini. Nah, kita pepetin dari sebelah kiri, oke. Nah, kita pepetin dari sini. Oke, pastikan ini jangan kena ya guys ya. Oke, ini kira-kira segini. Ini kita putar stangnya. Nah, emang kalau misalkan bodinya besar seperti ini, emang harus pasti keluar masuk guys. Nah, segini. Lalu ini kan masih miring guys. Ini kan kita lihat ya, ini ke belakang ini kan masih miring banget. Oke, ini kita harus lurusin dulu ke belakang, mundurin, terus lalu kita lurusin lagi ke sini. Nah, lalu kita mundurin lagi, terus kita lihat ya guys ya, kalau kosong hati-hati kalau misalnya ada motor. Nah, lalu kita buka aja koplingnya dikit-dikit. Nah, seperti ini guys, baru kita parkir. Lalu kita matikan ke N dulu ya, kita turunin sampai ke N, baru kita matikan. Nah, pastikan kalau misalkan kita parkir itu dari gigi 1 guys. Oke, kita jangan masuk ke gigi 2, karena kan kita kalau misalkan parkiran ini kan dia tuh sempit ya guys, dan kita tuh harus pelan. Jadi kita pakai gigi 1 aja guys. Oke, kalau misalkan kita mau parkir, jadi kuncinya seperti itu guys ya. Kalau kita mau parkir ke sebelah kanan, kita harus mepet dari sini lalu ke sebelah kanan. Kalau kita mau parkir di sebelah kiri, kita harus dari sini ke sebelah kiri. Jangan kita dari sini, kita mepet dari sini, pasti nabrak guys. Oke, ini untuk parkiran yang kita maju ya guys ya. Tadi berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Kita di depan gua akan praktekkan gimana caranya parkir mundur guys. Parkir mundur itu yang contohnya seperti di sini. Nah, seperti ini guys, parkir mundur. Oke, nah ini caranya seperti ini ya guys ya. Ini kita mundurin dulu. Nah, kita akan cari yang parkiran yang agak sempit guys. Oke, jangan yang terlalu besar. Kalau yang besar itu mudah ya guys ya, itu tinggal parkir aja bisa. Nah, kita cari yang sempit. Nah, kita cari, nah ini guys. Oke, nah ini, kalau ini kan besar nih, jangan yang besar, kita cari yang seperti ini guys. Oke, nah ini caranya seperti ini guys. Kalau kita mau parkir di sebelah sini, ini kita pepetin ke sebelah kiri ya guys ya. Nah, kita pepetin ke sini. Nah, seperti ini guys. Ini kuncinya di stang sini guys. Kita posisinya stang ini kita samain ya guys ya, sama buntutnya motor sini. Oke, lalu kalau udah kita ke kananin, terus stop. Nah, sampai ujung, stop. Jangan sampai nabrak. Lalu kita mundurin, kita putar ke kiri stangnya. Lalu kita mundurin guys, terus. Kita lihat juga ke sebelah kanannya guys. Oke, kita lihat kiri kanan, jangan sampai nabrak. Terus kita mundurin, terus pelan-pelan. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita udah hampir mau masuk banget. Ini kita bisa lurusin guys ke depan. Nah, lalu kita turunin ke gigi N seperti itu guys, dan ini baru kita matikan. Nah, seperti itu guys. Itu caranya agar kita tuh parkir mundur. Jadi kalau tadi kan ini kita mau masuk ke sini, kita kan harus dari sebelah sini nih, ambil awahan masuk ke sini. Sebaliknya kalau kita mau di kiri, kita nggak boleh mepet, kita harus dari sini baru ke sebelah kiri. Nah, kalau parkir mundur ini kebalikannya guys. Kalau kita mau parkir di sebelah kanan, kita harus mepet dari sebelah kanan. Kenapa? Karena kita kan akan lurus lalu mundur ke sini. Dan kalau kita mau ke kiri, kita harus mepet di sebelah sini ke kanan baru kita mundur. Nah, kalau misalkan kita ya, ini kita mau masuk ke kiri tapi kita posisinya dari sini, nanti apa yang diakibatkan? Akan nabrak guys sama motor yang sini guys. Makanya kenapa kita harus dari sini lalu ambil awahan ke sini lalu kita mundur. Oke, ini kan untuk parkiran yang mundur ke kiri. Kita akan di depan parkiran yang mundur ke kanan guys. Oke, ini kita nyalakan. Nah, masuk gigi 1. Nah, di depan ya guys ya. Nah, kita akan parkir di sebelah CBR itu guys, sebelah CBR dan sebelah NMAX. Nah, kita kalau misalkan ini akan gue contohkan guys yang salah ya guys ya. Kita mau parkir mundur di sebelah sini, tapi kita mepet di sebelah sini guys. Nah, mepetnya di sebelah kiri. Nah, di sini guys ya. Nah, apa yang diakibatkan? Kita mau masuk di sini, tapi kita mepet di sebelah kiri. Nah, begitu kita putar ke kiri, nah ini akan nabrak guys seperti ini. Oke, makanya kita kalau misalkan mau parkir harus mepetnya itu harus dari sebelah kanan. Misalkan kita mau parkir, mau mundur ya guys ya, di sini kita posisinya dari sini. Oke, dari sini. Nah, sejajarkan dengan buntut motor sebelah. Oke, ini udah sejajar. Lalu kita putar ke sebelah kiri, ke
terus set sampai mentok. Nah, sampai udah dekat. Nah, lalu kita lihat ke belakang. Oke, ini kita putar sampai habis ya guys ya si stangnya. Lalu kita mundur terus saja. Nah, lalu kita lihat juga belakang terus. Kita lihat kiri kanannya aman. Nah, ini udah lurus seperti ini. Kita masukin ke gigi N. Lalu kita matikan guys. Oke, seperti itu guys ya caranya. Tadi kita udah parkir di depan, udah parkir ke kanan. Lalu udahnya kita parkir ke kiri, lalu kita mundur ke kiri, dan sekarang mundur ke kanan. Oke, seperti itu guys ya caranya. Dan buat kalian yang masih nggak ngerti, kalian ada yang bingung, ada yang pengen ditanyain, langsung kalian komen aja guys. Oke, dan secepatnya sedetail-detail akan gua jawab guys. Oke, kalau misalkan kalian ada kendala, misalkan si bodinya ini kegedean atau gimana, langsung kalian komen aja guys di bawah. Kalau misalkan kalian masih bingung cara ngatur koplingnya seperti apa, semuanya akan gue jawab semaksimal mungkin komen-komen dari kalian. Oke, semangat terus buat kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja guys di bawah. Dan buat kalian juga yang ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung aja kalian komen di bawah guys. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick gimana cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar seperti baru terus. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue udah membahas gimana caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor otomatis, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Oke, pokoknya semua tips and trik terlengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.